adik-adik, kita jumpa lagi ya. Ini di video pembahasan soal ekspres kimia ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 5 ya. Soalnya seperti ini, kita to the point aja. Pada pemanasan 344 gram CaSO4 titik NH2O. Ini adalah suatu kristal terhidrasi ya. Kristal terhidrasi itu artinya adalah suatu kristal yang di dalamnya itu ya terperangkap ya molekul-molekul air di dalamnya. Jadi kristal ini dia memerangkap air ya. Nah, karena airnya diperangkap, suatu saat bisa keluar. Caranya itu adalah bisa dengan dipanasin ya. Jadi kalau dipanasin nanti air ini bisa lolos ya, lepas ke udara, menguap gitu ya. Nanti kalau airnya sudah lolos lepas ke udara, hanya tersisa si kristal senyawanya saja ya. Oke, paham ya sampai situ ya. Jadi di sini pada pemanasan 344 gram kristal ini yang masih mengandung air ini sebanyak 344 gram. Nanti setelah zat yang tersisa yang memiliki massa konstan, artinya airnya udah hilang semua ya, itu sebesar 272 gram ya. Jadi setelah ini dipanasin, sebelum dipanasin 344 gram, setelah dipanasin sampai airnya hilang semua, tersisa 272 gram. Nah, 272 gram itu adalah berarti hanya si CaSO4 saja ya. Nah, pertanyaannya adalah diketahui ditanyakan massa molekul relatif dari zat tersebut itu adalah berapa? Yang ini nih. Nah, ditanyakan yang ini nih, massa molekul relatifnya berapa? Nah, karena di sini ada huruf N, artinya massa molekul relatifnya akan tergantung dari nilai ini ya. Kalau nanti nilainya 1 ya, atau 2 atau 3, nanti akan memberikan hasil yang berbeda ya. Karena nanti angka ini akan kita kalikan dengan MR dari H2O, lalu nanti kita jumlahkan dengan MR dari CaSO4 ya. Baik, jadi karena yang ditanya adalah massa molekul relatif dari ini CaSO4NH2O, maka langkah pertama kita harus tentukan berapa nilai N-nya ya. Untuk menentukan nilai N ini, kita bikin dulu persamaan reaksi pemanasannya ya. Seperti ini kita bikin ya. Oke. Jadi sebelum saya bikin itu, saya jelaskan dulu skema yang udah saya bikin di kertas ini untuk adik-adik belajar di rumah. Jadi ini nanti ada zatnya ya. Ada zatnya ini CaSO4 NH2O. Lalu ini dipanaskan. Nanti setelah dipanaskan tentu nanti airnya akan lepas atau menguap. Ini uap air. Kemudian nanti yang tersisa adalah hanya si CaSO4-nya saja ya. Nah, ini setelah dipanaskan sampai airnya habis semua, tersisa CaSO4-nya itu 272 gram. Awalnya 344 gram. Berarti logikanya air yang sudah menguap itu adalah sebanyak 344 dikurangi sisanya ya. 272, berarti airnya itu nanti ada sekitar 344 dikurang 272 yaitu 72 gram. Ini air yang sudah menguap ya. Kemudian di soal udah dikasih tahu masing-masing air dari atom-atom yang terkait ya. ArCa40, ArS32, air oksigen 16, air H1. Ini kita perlukan untuk mencari MR dari masing-masing zat yang ada di sini. Karena nanti kita akan mencari mol. Untuk mendapatkan mol kita membutuhkan data MR. Jadi kita cari dulu, siapa tahu nanti terpakai ya. Jadi MR dari CaSO4 itu cara mencarinya adalah kita lihat jumlah atomnya berapa di sini. 1 Ca berarti 1 kali air Ca. Lalu S-nya juga ada 1, berarti ditambahkan 1 kali ArS. Lalu oksigennya ada 4, berarti kita tambahkan lagi dengan 4 kali ArO. Jadi begitu caranya untuk mencari MR senyawa ya. Jadi nanti ArCa-nya 40 tuh dari kasih tahu, kita masukkan ke sini. S itu 32, lalu oksigen itu 16, kita masukkan ke sini. Nanti dapat hasilnya 136. Itu MR dari CaSO4 sendirian ya. Ini saja ya. Kemudian MR air berapa? MR air itu ini ya, karena H-nya ada 2, maka saya tulis 2 kali ArH. Lalu ditambahkan dengan oksigennya cuma ada 1, berarti ditambah 1 kali ArO. Jadi 1 ini adalah karena jumlah atom oksigennya 1, 2 adalah karena jumlah atom hidrogennya 2, gitu ya. Setelah kita masukkan ArH itu nilainya 1, jadi 2 kali 1. 1 kali ArO, oksigen itu airnya 16, berarti 1 kali 16. Nanti hasilnya 18 ya. Baik, sesuai janji SAR kita akan bikin dulu namanya persamaan reaksi pemanasannya ya. Jadi saya tulis di sini persamaan reaksi
pemanasan CaSO4 titik NH2O ya. Oke, kita bagi dua. Nah, ini saya tulis di sini, kita tulis di sini CaSO4 lalu titik NH2O, kita tulis seperti ini tanda dipanaskan ya. Kemudian nanti setelah dipanaskan hanya tersisa CaSO4, lalu airnya menguap di sini sebanyak N ya. Jumlah air yang menguap itu ada sebanyak N molekul, ini dibacanya ya. Oke, jangan di sini kita dapat masanya adalah tadi adalah 344 gram. Ini CaSO4 yang tersisa 272, air yang menguap 72 ya. Jadi dari situ nanti kita akan masukkan molnya di sini, berapa mol dari ini, berapa mol dari yang ini, berapa mol dari yang ini ya. Sekarang kita mencari mol CaSO4 NH2O. Kita jangan ke situ larinya, ke sini saja ya, ke sini saja dulu. Jadi kita cari dulu mol CaSO4. Jadi untuk mencari mol CaSO4, rumus mencari mol itu adalah ya gram dari si CaSO4-nya kita bagi dengan mR daripada si CaSO4 ya. Gram ini artinya massa dalam gram dari CaSO4 ya. Berapa massa dalam gram dari CaSO4 tadi 272 gram ya. Jadi 272 dibagi dengan mR CaSO4 itu udah kita cari, nilainya adalah 136. Nah, 272 dibagi 136 ini hasilnya 2 mol. 2 mol ya. Ini dibagi ini hasilnya 2 ya. Kemudian mol airnya, mol H2O ya. Berarti adalah gram H2O-nya. Nggak nampak ya. Gram H2O-nya. Nah, ini tadi nggak nampak mungkin ya di layar ini. Jadi mencari mol CaSO4 itu adalah gram CaSO4 dibagi mR CaSO4 itu sama dengan 272. Ini gramnya tadi udah dapat dari atas tuh. CaSO4 setelah dipanaskan 272 ya. Kemudian di sini dibagi mR dari CaSO4 tadi udah kita cari nih. mR CaSO4 itu hasilnya 136 ya. Nanti hasilnya adalah 2 mol. Kemudian berikutnya kita mencari mol air ini. Mol air itu adalah gram air dibagi dengan mR air. mR2O. Nanti kalau kita masukkan angkanya, gram air yang menguap itu tinggal kita hasil kurangkan sebelum dipanaskan sama sesudah dipanaskan ya. 344 dikurangi 272, nanti hasilnya air yang udah menguap itu 72 gram. Jadi ini adalah 72 gram. Kita bagi dengan mRH2O-nya adalah 18 ya. 18. Nanti hasilnya adalah 72 dibagi 18 itu sekitar 4 ya. Sekitar 4. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah kita masukkan ke sini ya, angka yang ini kita masukkan ke sini, angka yang ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini adalah 4 mol, ini adalah 2 mol ya. Setelah begitu kita langsung lanjut ke sini pembahasannya. Kita pakai prinsip dasar menghitung kimia seperti ini ya. Jadi pada P dan T yang sama, pada tekanan dan temperatur yang sama, maka berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ya. Perbandingan koefisien zat yang bereaksi sama dengan perbandingan mol ya. Jadi kalau perbandingan koefisien kita ambil 2 zat lalu kita bandingkan koefisiennya ya. Ya ini kan kita nggak diketahui molnya, jadi jangan kita libatkan yang ini ya, libatkan ini dan ini saja. Jadi antara ini dengan ini kita tulis di atas ini koefisiennya dulu ya, kita tulis koefisien siapa dulu yang di atas boleh terserah ya. Koefisien misalkan CaO4 kita taruh di atas, berarti koefisien CaO4 saya tulis di sini ya. Jadi perbandingan koefisien di sini saya tulis koefisien dari CaO4 serbandingkan dengan koefisien. Jadi kalian pilih 2 zat yang sudah diketahui datanya ya. Kalau mau kita kerjakan, jangan ini dengan ini karena ini datanya belum diketahui ya. Jadi kita pilih 2 zat yang datanya sudah diketahui data mol ya. Di sini kita tulis koefisien CaO4. Lalu di bawah kita tulis koefisien daripada H2O-nya ya. Sama dengan ini disebutnya perbandingan koefisien, di sini kita tuliskan perbandingan molnya ya. Karena CaO4 ada di atas, berarti kita tulis di sini adalah mol CaO4 juga ada di atas ya. Kemudian
H2O. Jadi sini adalah mol H2O. Jangan sampai terbalik ya, karena CO4-nya setara di atas, maka ini juga molnya harus taruh di atas. Yang ini H2-nya di bawah, maka mol H2-nya juga di bawah ya. Setelah ini kita dapatkan, baru kita tinggal masukkan koefisien CO4-nya berapa. Nih koefisien ini angka depannya 1 ya. Jadi ini udah tersetarakan. Udah disetarakan, ini angka depannya 1 akan menghasilkan 1 CO4 dan NH2O ya. Jadi nanti koefisien CO4 itu tadi adalah angka 1 nih ya. Nah, ini koefisien CO4 angka 1 lalu dibagi dengan koefisien H2O. Koefisien H2-nya berapa ini ya? Angka N ya. Koefisiennya adalah angka N, grup N ya. Yaitu sama dengan, sekarang kita tulis mol CO4-nya. Mol CO4-nya 4. Mol H2O-nya itu 2. Berarti yang di atas 4 mol, yang di bawah 2 mol. Nah, gitu ya. Jadi kita dapat 1/N sama dengan 4/2. Ya. Ini koefisien CO4 itu berapa? 1. Koefisien daripada airnya adalah N. Lalu di atas mol CO4-nya adalah 4 mol. Betulkah mol CO4-nya? Oh, kebalik ya. Kebalik ini kita menaruhnya. Mol CO4-nya di sini 2 mol, berarti sini adalah 2 mol ya. Salah penempatan kita. Lalu di sini airnya yang 4 mol ya, airnya yang 4 mol. Oke, sekarang udah kita perbaiki. Lanjut di sini berarti mol CO4-nya 2 mol ya, yang di atas tuh angka 2. Lalu airnya itu 4 mol ya, angka 4 di sini. Oke. Jadi ini hasilnya 1/N, yang di sini hasilnya adalah 2/4, itu adalah 1/2. Ya, 1/N sama dengan 1/2, berarti otomatis N-nya sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat senyawa kristal terhidratnya adalah CaSO4 titik, N-nya kita ganti angka 2, jadi 2H2O. Begitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah MR-nya berapa nih ya. MR dari CaSO4 titik 2H2O ini MR berapa ya? Ini sederhananya MR dari CaSO4 kita tambahkan dengan N, lalu kita kalikan dengan MR dari H2O. Nggak nampak di layar. Nah, seperti ini ya. MR CaSO4 titik 2H2O sama saja kita jumlahkan MR CaSO4-nya, kita tambahkan dengan N, lalu kita kalikan dengan MR dari H2O-nya ya. Dalam hal ini N-nya itu adalah udah angka 2 ya. Seperti itu ya. Jadi sama dengan MR CaSO4-nya tadi kita dapatnya ini 136 ya. Berarti di sini 136 ditambah 2 ini tadi dari rumusnya di sini dapatnya angka 2, berarti 2 kali MR air itu adalah 18. Nah, jadi nanti kita dapat hasilnya adalah 136 ditambah 2 kali 16 36. Dan hasilnya adalah 172. Nah, itu adalah MR daripada CaSO4 titik 2H2O. Jadi jawabannya sesuai dengan yang tersedia di opsi jawaban soal adalah yang A, 172. Jadi jawabannya adalah A, 172. Nah, demikian ya pembahasan untuk ya soal nomor 5 ya, paket 1 UN halaman 182 ekspres kimia. Oke, demikian kita akan ketemu lagi di video untuk soal selanjutnya. Selamat belajar ya.